845. Selanjutnya, uji koefisien independen atau R pangkat 2. Uji simultan dalam kurung uji F dan uji parsial dalam kurung uji T. Yang pertama, pilih analisis, lalu tekan regression dan tekan linear. Langkah kedua, pindahkan variabel Y ke tabel independen dan variabel X ke independen, lalu klik OK. Langkah ketiga, analisis hasil output. Pertama, koefisien determinasi R pangkat 2. Pada tabel model summary, hasil output yang diperoleh koefisien determinasi R square sebesar 0,836 yang mengandung arti bahwa pengaruh variabel bebas dalam kurung X1 dan X2 balas kurung terhadap variabel terikat Y adalah 8,36%. Yang kedua, uji simultan dalam kurung uji F. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikasi nilai F hitung lebih besar F tabel, maka cara mencari F tabel dalam kurung K atau N kurang K. Selanjutnya, maka berdasarkan hasil tabel di atas dapat dilihat pada nilai F sebesar 17,899 dengan nilai F tabel adalah 4,46, sehingga nilai F terhitung lebih besar F tabel atau 17,899 lebih besar dari 4,46. Di tingkat signifikan 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel X dan variabel Y secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan variabel Y. Selanjutnya, uji parsial atau uji T. Yang pertama, pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y. H1, variabel X1 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Y. Hal ini terlihat dari signifikan X1 0,009 lebih besar dari 0,005. Seperti itu. Bila nilai terhitung lebih besar dari tabel 3,544 lebih besar dari 2,36462, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh antar variabel X1 pada variabel Y, pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y, H2 variabel X1 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Y. Hal ini terlihat dari signifikan X1 0,660 lebih besar dari 0,05. Berarti nilai tabel lebih besar dari terhitung min 0,459 lebih besar dari 2,36462, maka H0 diterima dan H2 ditolak, sehingga hipotesis yang berbunyi tidak dapat berpengaruh antara variabel X2 pada variabel Y. Seperti itu. Jadi itulah penjelasan mengenai jawaban dari nomor 5. Selanjutnya saya akan melanjutkan jawaban nomor 6. Pada poin A, perbedaan antara analisis regresi dan korelasi, yaitu regresi memprediksi nilai variabel independen berdasarkan nilai yang diketahui,
dari variabel independen dengan asumsi bahwa rata-rata hubungan matematika antara dua atau lebih variabel. Sedangkan untuk analisis korelasi sendiri digambarkan sebagai analisis yang memungkinkan kita mengetahui hubungan atau tidak adanya hubungan antara dua variabel y dan x dan y, seperti itu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai UTS Ekonometrika. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.